أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan mengkaji tema soal bagaimana kita mengenal jati diri kita. Mengenal jati diri ini sangat penting bagi kita. Dengan mengenal diri kita, maka kita akan tahu siapa pencipta kita, siapa Tuhan kita. Kita sebagai makhluk tentu ada pencipta, ada khalik. Kita sebagai ciptaan tentu ada yang menciptakan kita. Kita terlahir ke dunia ini tentu ada pencipta kita. Oleh karenanya ketika kita mengenal diri kita, mengenal jati diri kita, maka kita akan tahu siapa Tuhan kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Nah, siapa diri kita? Bukan hanya sekadar pertanyaan identitas dalam arti yang sangat tekstual, tidak. Misalnya, saya adalah si A, si B. Kemudian, hendak kemana kita? Saya akan ke sekolah, ke kampus, ke mall. Tidak. Yang dimaksud hakikat diri itu jauh lebih dalam. Tidak hanya pada tataran cover, tidak hanya pada tataran kulitnya saja. Jadi ketika bertanya siapa diri kita, maka kita harus mengingat bahwa kita adalah individu-individu yang oleh Allah sengaja diciptakan dengan tugas-tugas yang kita emban. Kita adalah individu yang terlahir ke alam dunia ini dengan maksud dan tujuan yang jelas. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembahku, kata Allah. Asalnya liya'buduni, hanya untuk menyembahku. Nah, oleh karenanya ini misi utama kita. Sebagai ciptaan Allah, kita punya tugas ini. Jadi kalau kita mengenal tugas kita, maka kita tidak akan menyia-nyiakan hidup ini. Kita tidak akan menganggap hidup ini hanya begini-begini saja, tanpa tujuan, tidak. Kita tidak akan menjadi manusia yang disorientasi, tidak punya orientasi. Tidak. Kita dengan mengenal jati diri kita, hidup kita akan terarah. Dan tidak akan bingung di tengah jalan. Hidup kita akan menuju pada Tuhan kita. Jadi kalau ada pertanyaan, hendak kemana kita? Maka kita hendak kembali kepada Tuhan kita. Karena kita datang dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi kita berupaya mengenal diri kita dengan cara menggali siapa diri kita. Dan sesungguhnya manusia itu sebelum terlahir ke alam dunia, sudah ada kontrak atau perjanjian primordial dengan Allah. Yaitu sebuah persaksian dan pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Perjanjian ini digambarkan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 172. Allah bertanya kepada manusia di zaman azali. Jauh sebelum manusia terlahir ke dunia, Allah bertanya. Apa pertanyaan Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi Allah bertanya kepada setiap manusia oleh Allah sebelum diciptakan sudah ditanya dulu. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, benar, engkau Tuhan kami. Syahidna, kami bersaksi. Di sini mengatakan Rabbun, alastu bi rabbikum. Allah menggunakan kata Rabbun berarti mengandung pengertian Tuhan dengan segala sifat penjagaannya kepada kita. Dengan segala sifat pemeliharaannya. Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang memberi kita nyawa, Allah yang membuat kita bisa berbicara, Allah yang membuat kita bisa melangkah, bisa melihat, tangan kita normal digerakkan, kemudian kita diberi rezeki untuk bisa makan, diberi rezeki untuk bisa tidur normal. Semuanya adalah anugerah Allah. Dan ini adalah janji Allah. Bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu, Tuhan yang menjagamu, Tuhan yang merawatmu, Tuhan yang mengasuhmu, Tuhan yang memberimu rezeki, Tuhan yang memberimu banyak anugerah dan kenikmatan. Dan kita mengatakan qalu bala syahidna. Jadi kita sudah mengakui Allah, sudah beriman kepada Allah sejak zaman azali. Oleh karenanya kan ketika manusia terlahir, mau ibunya, bapaknya orang Yahudi, orang Kristen, orang Majusi misalnya, tetap anak yang dilahirkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dia terlahir 'alal fitrah, atas kesucian. Jadi dia suci. Anak itu suci. Suci dari apa? Dari dosa dan dari kekufuran. Sampai kapan dia fitrah itu? Sampai baligh. Siapa yang mempengaruhi? Fa'abawahu ayyuhawwidanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi. Au yunasyranihi. Atau menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi. Atau menjadi Majusi. Jadi pertumbuhan manusia itulah yang mempengaruhi kemudian kemana ia akan memilih. Pilihan ketika dia lahir sama. Fitrah. Karena melalui proses persaksian ketika sejak zaman azali. Nah, perjanjian ini terus kemudian dijaga oleh Allah dengan hadirnya para rasul untuk menyampaikan risalah tentang Allah, tentang ketuhanan Allah, tentang hakikat penciptaan, hakikat Allah, hakikat manusia diciptakan, tentang risalah-risalah Allah yang disampaikan melalui rasul-rasulnya. Dan kini tugas-tugas itu dilanjutkan oleh al-ulama, orang-orang alim, para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, oleh karenanya dengan kita mengenal diri kita, maka kita akan mengenal pencipta kita. Kemudian dalam upaya terus memperbaiki, dalam upaya terus menggali jati diri kita, maka kita seyogyanya harus selalu muhasabatun nafsi, harus selalu mengevaluasi diri. Sejauh mana kita menjadi pribadi yang sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan rencana Allah menciptakan kita. Karena manusia itu setelah diciptakan oleh Allah dengan sempurna, dengan tujuan untuk menyembah, ada makhluk-makhluk lain yang bernama iblis, syaitan, untuk mengubah tujuan itu. Dibuat kita bengkok. Diberilah oleh Allah nafsu. Dan kalau kita mengikuti nafsu ini, mengikuti bisikan-bisikan dan ajakan-ajakan setan, maka kita berpaling dari hakikat kita diciptakan. Oleh karenanya nafsu harus kita tahan,
Nafsu harus kita kendalikan. Jangan kita yang dikendalikan oleh nafsu, tapi kita yang harus bisa mengendalikan nafsu kita. Agar kita bisa terus menjaga posisi kita di jalan Allah. Dan ini butuh ikhtiar yang kontinu, yang terus menerus. Nah, bagaimana cara kita mengevaluasi kita? Allah mengajarkan kita di surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Di ayat ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini kalau diksi yang dipakai Allah menggunakan kata amanu, berarti diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman atau orang-orang yang siap menjadikan pribadinya, yang berupaya membuat dirinya menjadi orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaklah diri, jiwa atau seseorang itu melihat ma qaddamat, apa yang sudah dilakukannya, lighadin, untuk hari esok, untuk bekal akhirat, apa yang sudah kita perbuat. Jadi hendaklah mengevaluasi diri dengan melihat saya sudah berbuat apa amal yang sudah bisa kita persembahkan kepada Allah, apa amal-amal, baik amal yang menyangkut hubungan vertikal berupa ibadah atau muamalah, amal yang berupa hubungan horizontal dengan manusia. Apa amal-amal kita ini yang bisa kita banggakan di hadapan Allah? Sudahkah kita memperbanyak amal kita? Jangan sampai kita tidak memiliki amal yang bisa kita andalkan kepada Allah. Kita diwafatkan Allah dalam kondisi kosong. Nah, tujuan kita mengevaluasi diri untuk kita mengecek kembali apa yang sudah kita persiapkan untuk esok. Kalau kita besok, lusa, minggu depan, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mati, apa yang sudah kita persiapkan? Nah, ini harus terus menjadi bahan evaluasi kita. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan di ayat berikutnya Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum. Dan jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang sudah melupakan Allah. Fa'ansahum, maka kemudian Allah melupakan mereka. Jadi di masa lalu, ketika ayat ini disebut dengan fi'il madhi, maka ini sudah terjadi. Bahwa kita hari ini sudah seharusnya tidak mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kita. Allah sudah mengatakan, kalladzina nasullah, jangan seperti orang-orang yang sudah melupakan Allah. Orang-orang melupakan Allah berarti tidak berpikir tentang identitas dirinya. Mereka berfoya-foya, mereka hidup glamor, mereka hidup seakan-akan tidak ada pertanggungjawaban dari kehidupan ini. Seakan-akan setelah hidup selesai begitu saja, tidak. Mereka melupakan Allah dengan berbuat seenaknya, berbuat semaunya, melakukan tipu-tipu, melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Jangan, semua ini akan dipertanggungjawabkan. Makanya ingatlah Allah, jangan sampai lupa bahwa Allah mengawasi kita. Kalladzina nasullaha fa'ansahum. Kemudian Allah melupakan mereka. Jadi kalau kita melupakan Allah, Allah juga akan melupakan kita. Kalau kita sudah dilupakan oleh Allah, ya mungkin kita masih tetap bisa makan, ya, karena Allah akan tetap memberikan rezeki. Tetapi bisa jadi rezeki itu tidak lagi berupa nikmat, tetapi berupa istidraj. Cuma pemberian yang diulur-ulur saja oleh Allah. Ya udah, makan ini, makan ini. Kelak pada saatnya
Allah akan berikan siksanya. Kalau tidak di dunia, bisa di akhirat. Bahkan bisa di dunia sekaligus di akhirat. Oleh karena jangan terlalu enak menikmati. Bisa jadi istidraj. Kalau sudah istidraj, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Kemudian mengenal jati diri kita juga bisa membuat kita akan menjadi pribadi yang selalu ingin lebih baik, tidak pernah merasa sempurna. Kita akan terus berupaya lebih baik. Jangan pernah merasa sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kita hanya berusaha, berupaya mendekati yang sempurna itu untuk menuju kesempurnaan, tetapi kita tidak pernah sampai, hanya terus menuju dan mendekati. Kita harus terus berpikir kalau kita masih hijau. Dalam kehidupan ini, kalau kita masih berpikir hijau, maka kita akan terus berupaya agar kita bisa menjadi matang. Karena pilihan setelah hijau adalah matang. Tapi kalau kita berpikir sudah matang, kita berpikir sudah sempurna, maka tidak ada pilihan lain setelah matang itu, kecuali busuk. Oleh karenanya, kalau kita berpikir kita masih hijau, kita akan terus mencari cara, kita akan terus berupaya untuk bisa mendekati Allah, untuk bisa lebih maksimal lagi ibadah kita, amal-amal kita, dan perbekalan kita kepada Allah akan lebih kita tingkatkan lagi. Kemudian kita akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita oleh Allah diberi kenikmatan sangat besar. Apa kenikmatan sangat besar itu? Yaitu adalah kita bisa mengenal Allah melalui agama kita. Kita diberi nikmat besar oleh Allah dengan adanya Islam dan kita berada di dalamnya. Bayangkan kalau kita tidak memilih Islam sebagai agama, na'udzubillah. Jadi nikmat kita berada dalam agama ini, bahkan nikmat kita masih ingat pada Allah, kita beriman kepada Allah, ini nikmat yang tiada tara. Ini nikmat yang tidak bisa diukur dengan kehidupan dunia seperti apapun. Oleh karenanya, ini yang harus kita syukuri. Insya Allah dengan kita bersyukur, maka ibadah-ibadah kita, amal-amal kehidupan kita, amal-amal muamalah kita akan bisa ditingkatkan lagi. Nah, oleh karenanya, kita harus selalu ingat tentang jati diri kita. Jangan sampai kita menjadi manusia yang disorientasi, tidak punya arah, kemana hendak melangkah, nggak tahu siapa kita, akan kemana kita, apa tujuan kita, nggak tahu. Na'udzubillah. Kita harus menjadi orang-orang yang tidak hanya sibuk mengumpulkan dunia, karena dia taunya hanya dunia, tidak. Tapi kita juga sibuk kepada Allah. Kita mempersiapkan diri kita untuk kembali menanam bekal sebanyak mungkin. Jangan lupa, kita akan memanen setiap apa yang kita tanam hari ini. Kalau kita tidak menanam apa-apa hari ini, maka jangan berharap kita akan memanen amal-amal perbuatan kita besok. Bersyukurlah kita yang bisa menanam banyak kebaikan hari ini. Bersyukurlah kita yang banyak menanam amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, ibadah kepada Allah, ibadah secara vertikal ataupun ibadah secara horizontal. Bersyukurlah orang-orang yang bisa melakukan itu, karena mereka kelak akan memetik itu semua. Dan na'udzubillah, jangan sampai kita hari ini hidup di dunia ini menanam keburukan-keburukan. Kita berlindung kepada Allah. Na'udzubillahi minas sami'il alimi minas syaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan, bisikan-bisikan setan yang selalu ingin mengarahkan kita manusia untuk mengingkari ajaran-ajaran Allah, untuk bisa berpaling dari ajaran-ajaran Allah. Nah, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.
Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.